Penyebab anak mbak itu kok tantrum, suka nangis, kejer-kejer, bahkan katanya sampai guling-guling di lantai mall ketika minta mainan gak dikasih itu sebabnya sebenarnya dari didikan orang tua mbak. Mohon maaf, hal itu harus disadari, review ulang maksudnya, ada masih bisa diperbaikin kok. Ya, jadi tumbuh kembang psikologi anak itu dari umur bayi lahir sampai umur 18 bulan itu kira-kira itu pada fase trust and distrust. Jadi percaya pada seseorang karena masih tergantung, belum bisa jalan, belum mulai belajar merangkak berdiri, belum bisa makan. Jadi belajar kepercayaan pada orang tua. Kalau orang tuanya misalnya sering nyuapin, main kemana ditemenin, didongengin, dinyanyikan, tumbuh kepercayaan besar pada orang tua. Ada mamanya pada ayahnya. Tetapi ketika sering ditinggal main HP atau nonton drakor, anaknya main sendiri, bahkan kadang-kadang nangis nggak kedengeran karena mamanya sibuk nonton drakor misalnya. Nah itu anak jadi kepercayaannya kepada mama sama ayahnya kurang. Terus kemudian ketika udah usia 18 sampai 18 bulan sampai 3 tahun itu pada masa otonomi. Anak itu udah belajar untuk mandiri, bisa makan sendiri, bisa megang makanan sendiri, bisa nyendokin sendiri, kemudian bisa ke WC sendiri misalnya. Karena udah belajar jalan, jadi udah mengeksplorasi, udah wilayahnya kemana-mana begitu. Tapi juga ada rasa malu, misalnya dari kecil udah sering dibentak, itu timbul rasa malu. Apakah pede nggak pedenya ditentukan di masa ini. Kemudian fase ketiga itu pada umur 3 tahun sampai 5 tahun. Itu anak-anak sudah mulai inisiatif. Misalnya melihat ada yang ngetok pintu, mulai berusaha bukain pintu, seperti itu. Nah, kadang-kadang ada rasa bersalah. Karena pada saat itu anak takut bahwa inisiatifnya itu salah. Jadi ketika pola pengasuhan anak itu pada usia segitu itu tidak tepat, itu menimbulkan anak jadi tantrum, mudah marah, keras kepala. Jadi umumnya itu fase pertumbuhannya loh ya, tapi coba dikoreksi dulu sementara mbak. Ketika anak itu selalu nomor satu, selalu diturutin keinginannya, itu dia akan tumbuh menjadi anak yang keras kepala. Karena dengan nangis, dengan rewel, dia akan mendapatkan keinginannya. Jadi anak itu ketika keinginannya tidak tepat, itu harus mendapatkan penolakan. Jadi biarkan belajar kecewa. Itu penting buat anak. Biar tahu mana yang benar dan mana yang nggak benar. Ya, terus kemudian kedua, kalau anak sering dibentak, misalnya anak sering dibentak itu misalnya dikit-dikit dibentak, anak jadi nggak pede. Ketika nggak pede itu dia menumbuhkan dunianya sendiri, bahwa dengan cara berpikirnya sendiri, akibatnya juga tumbuh keras kepala. Atau otoriter, orang tua otoriter, ini penyebab ketiga. Otoriter itu anak misalnya nggak boleh main ke tetangga, karena takut misalnya ada berita penculikan atau apa, tuh anak benar-benar nggak boleh keluar rumah. Sedangkan dia butuh berteman, butuh sosialisasi, karena dia tahu ketika berteman itu fase psikologisnya itu akan ketemu bahwa bagaimana teman-temannya membandingkan dengan teman-temannya menurut sudut pandangnya sendiri. Ini terkait juga dengan penyebab keempat, orang tua itu suka membanding-bandingkan anaknya. Kalau orang tua udah membanding-bandingkan anaknya, sudah anaknya timbul nggak percaya diri dan dia tumbuh dalam pemikiran di dunianya sendiri. Makanya jangan sering dibanding-bandingkan dengan anak orang lain, apalagi yang lebih baik kayak gitu. Ya. Dan jangan terlalu sering dipuji. Ya, jangan terlalu sering dipuji, karena dengan dipuji bahkan selalu dipanggil raja terus, itu dalam konsepnya dia akan menjadi tumbuh keras kepala, karena dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya pada orang tuanya. Ya daya tawarnya dengan menangis, berguling-guling kayak gitu. Coba itu pelan-pelan pola pengasuhan yang tidak tepat di kala dahulu itu diperbaikin. Bisa kok, pelan-pelan. Coba pelajarin lagi ya.